Ya, kan kemarin banyak tuh konten kreator yang datang ke rumahnya penjual es teh untuk membantu. Nah, dampak negatif dari konten kreator yang datang ke penjual es teh untuk membantu ini apa? Dampak negatifnya bisa aja ke depannya nanti banyak penjual es teh yang merasa dirinya lebih layak atau lebih pantas dikasihani, atau orang lain lah yang lebih pantas atau lebih layak dikasihani. Lalu orang-orang yang merasa dirinya lebih layak untuk dikasihani, mereka bisa aja datang atau nyamperin ke rumah konten kreator yang ngebantu si bapak penjual es teh kemarin. Tujuan mereka datang apa? Tujuan mereka datang ya minta belas kasihan dari konten kreator tersebut supaya bisa dibantu. Terus nanti kalau udah ada orang yang datang untuk minta belas kasihan ke konten kreator itu bikin konten. Orang Indonesia mental pengemis, orang Indonesia mental miskin. Kan yang bikin mental pengemis sama mental miskin kalian sendiri. Pinter. Tapi lebih lengkapnya kalian bisa nonton sendiri di podcastnya Om Deddy Corbuzier ini. Kalian nonton, isinya bener daging semua. Gara-gara Gus Miftah, saya sebagai pedagang penjual es teh ngerasa tersinggung. Gus, tukang es teh dibilang goblok. Tapi balik lagi ya, sekarang penjual es teh yang dikatain Gus Miftah sedang memanen hasilnya, diangkat derajatnya dari Gus Miftah. Mungkin ini takdir yang bagus buat penjual teh dan sentilan kecil buat Gus Miftah supaya mempergunakan bahasa yang sopan. Betul-betul. Sungguh hati ini teriris. Hati orang-orang yang memiliki hati sesungguhnya ketika melihat orang kecil, orang miskin diperlakukan seperti itu. Ya Allah, rasa-rasanya ketika melihat mukanya, wajahnya, seperti kita mengingat kembali orang tua kita di kampung-kampung sana yang sedang berjuang mencari nafkah untuk anak istrinya di rumah, untuk sekolah anaknya, untuk jajannya. Tapi sungguh ada manusia yang dikatakan ustadz, yang dikatakan sebagai Gus, yang kemudian menghina dengan jelas ya, dengan ustadz-ustadz yang lain. Dan ada satu orang yang tertawa, dan tertawanya itu sangat menjijikkan. Tertawanya itu bahkan itu menjadi lebih sakit ketika kita mendengarnya. Ya Rabbi, sungguh miris melihat ada seorang yang dikatakan ustadz, apalagi dikatakan seorang yang moderat. Maka kalau ada seorang yang dikatakan sebagai orang moderat kemudian menggoblok-goblokkan orang lain, orang kecil, orang miskin terlebih, maka nggak ada itu moderatnya. Maka kalau saya bilang ya, orang-orang seperti ini ya adalah orang-orang yang ya, tipe-tipe orang yang ketika dengan orang kaya, orang yang berduit, mereka hormat ya, mereka sayangi, mereka dekati. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berduit, rakyat jelata, maka akan terlihat sifat asli dari orang-orang seperti ini. Ya Allah, ya Allah. Viralnya kasus Miftah Maulana Habibur Rahman yang bully penjual es teh saat berdakwah di Magelang masih menjadi sorotan publik. Hal ini pun membuat sahabatnya, yaitu Deddy Corbuzier, khawatir. Gue khawatir tentang kasus Gus Miftah, jadi ini gue pikir gini, ini Gus Miftah setelah ini belajar. Gak mungkin dia nggak belajar, kata Deddy Corbuzier ke Felix Xiao. Deddy Corbuzier meyakini Gus Miftah bakal introspeksi diri usai kasus ini viral. Namun, ia mengkhawatirkan para pendakwah lain yang menggelar kajian usai kasus viral Gus Miftah tersebut. Gus Miftah belajar bahwa gue bercanda gak bisa kayak gini. Apalagi dulu kan masih bebas, sekarang udah gak bisa ibunya. Ustadz Felix Xiao sepakat tentang hal tersebut. Ia juga yakin Miftah akan lebih menjaga lisannya setelah adabnya ramai dibicarakan di publik. Betul diperhatikan, kata Felix Xiao menampali
saat hadir di podcast Deddy Corbuzier. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ini kan Gus Miftah. Gus Miftah itu dalam pengajian-pengajian yang lain dia juga sering membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit Ustaz Felix. Ini Ustaz Felix, sebenarnya permasalahan ini permasalahan etika. Di mana seorang pendakwah, seorang gus, seorang alim, seorang yang dipandang alim, bahkan seorang pejabat negara, utusan khusus presiden dalam hal toleransi agama, melontarkan kata-kata yang tidak pantas pada orang yang lebih tua, kepada pedagang kecil di depan khalayak ramai, di depan jamaahnya. Dan itu permasalahannya yang dinilai tidak pantas, dan itu sekarang yang sedang dikritik seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat. Jadi jangan bilang jangan dibawa ke masalah mental pedagang, terus masalah konten kreator. Masalahnya cuma etikanya Gus Miftah itu tidak ada. Adab beliau selaku seorang public figure yang harusnya memberikan contoh yang baik, malah melontarkan kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulutnya Ustadz Felix, gitu loh. Kok dibawa-bawa ke masalah mental? Apa salah seorang pedagang kecil berharap dagangannya diborong oleh orang lain? Apakah salah seorang pedagang yang dagangannya tidak laku, jualan seharian belum ada yang beli, dia berharap ada orang yang ngeborong, ada rezeki yang tidak disangka-sangka, dagangannya diborong orang? Apa salah Ustaz Felix? Apa salah kita para pedagang kecil memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk mengais rezeki yang lebih banyak? Di lain sisi, Deddy Corbuzier menyebut bahwa ini mungkin akan menjadi kesalahan Miftah yang terakhir yang berkaitan dengan bicaranya yang sebelumnya kasar. Mengenai Gus Miftah, Deddy Corbuzier menyebut sahabatnya itu bakal sangat berhati-hati untuk bicara di depan publik nantinya. Gus Miftahnya mungkin ini adalah kesalahan di terakhir kali. Mungkin gue nggak bilang dia lepas sama sekali. Mungkin jadi kesalahan sama yang terakhir karena nanti dia akan sangat berhati-hati untuk bicara, tutur Deddy Corbuzier. Jadi Gus Miftah selesai nih masalahnya, imbuhnya. Kekhawatiran terbesar Deddy Corbuzier justru pada para pedagang kecil dan pendakwah yang lain. Banyaknya bantuan yang berdatangan untuk Sun Haji. Penjual es teh yang dicaci Gus Miftah membuat Deddy Corbuzier takut pendakwah lain kena getahnya. Tapi tukang es, tukang jualan lainnya yang akan muncul ke tempat dakwah gara-gara hal ini. Terus dia ngangkat barang dagangannya itu lagi dan penonton borong. Gak selesai di sini, kata Deddy Corbuzier. Ya seolah-olah itu jadi sebuah obligasi, kewajiban Ustadz Felix menanggapi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Beberapa hari ini berseliweran tentang salah satu ustadz favorit gue gitu ya. Dulunya itu gue biasa aja, tapi kesininya gue mulai agak favorit lah ya, karena cara penyampaian dia dalam berceramah itu kan out of the box ya gitu kan. Itu gue suka gitu. Cuma sangat disayangkan ya begitu ngelihat Viti gitu loh. Terlebih agak men-trigger gue untuk berkomentar karena ngelihat salah satu sebelah Gus Miftah tuh yang ketawanya terbahak-bahak gitu. Kayaknya tuh seneng banget gitu di atas penindasan orang lain gitu kan. Itu ketawanya bener-bener luar biasa dia. Kacau gitu. Jadi menurut gue sendiri sih harusnya nggak harus terjadi seperti itu ya. Walaupun mungkin di circle-nya beliau nih, Mas Gus nih mungkin guyonan seperti itu biasa lah. Kita juga akan sama lah ya. Gue juga pun kalau di circle gue pasti berguyon kayak gitu lah. Dan yang dikit tak guyonkan atau bahasanya bully gitu ya, itu kan teman-teman kita sendiri. Jadi nggak bermasalah lah, itu biasa lah. Tapi kan jika ini udah masuk ranah publik gitu kan, terpublikasi di media sosial gitu, itu yang membahayakan buat kita sendiri gitu khususnya gitu kan. Terlebih ada seorang bapak gitu ya yang ya dia pejuang jihad lah, kategorinya dia masuk jihad lah itu ya, karena dia kan berjihad untuk mencari nafkah bagi keluarganya gitu kan. Di tengah orang yang nonton ceramah gitu mungkin asyik gitu kan, perasaannya mungkin happy gitu karena ketemu ustadz favorit gitu kan. Dia ini kan berjuang ya gitu, dia dagang ST gitu kan,
palanya pun berat gitu kan, dia berdiri loh, berdiri gitu kan, dan mendapatkan perlakuan seperti itu. Di luar itu mungkin goyan ya, cuman nggak tepat lah gitu kan. Kasian lah untuk si bapak ini gitu kan, perasaannya pun hancur gitu kan. Jadi gue sangat menyayangkan sih ya, terlebih ini kan Mas Gus ini kan sebagai staf utusan khusus ya di bidang keagamaan, kerukunan umat beragama lah kalau nggak salah ya. Yang terakhir, Deddy Corbuzier khawatir pendakwa lain menjadi korban. Ia takut para pedagang lain mengambil aji mumpung di setiap acara pengajian. Ia dan nanti korbannya adalah pendakwa-pendakwa lain. Gue kalau jadi pendakwa, waduh, ini gara-gara Gus Miftah dan tukang teh, kita harus gimana ini? Kita borong dagangan salah, nggak diborong salah, kata Deddy Corbuzier. Felix Xiao kembali sepakat dengan Deddy Corbuzier. Ia mengaku hal tersebut menjadi salah satu baru lantaran masih banyak masyarakat atau pedagang kecil yang bermental miskin. Betul, ini memang problematis sih. Kadang-kadang orang fotokompli seperti itu, ujar Felix Xiao. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.